Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Rahayu dari Prodi Manajemen Reguler 2H. Di sini saya akan mempresentasikan materi studi Islam Syariah. Langsung saja, materi yang pertama yaitu ada contoh keadilan Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW dikenal karena keadilannya yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh keadilan beliau yang dapat dijadikan teladan. Ketika terjadi perang Badar, Nabi sebagai komandan tertinggi, Nabi membariskan seluruh tentara. Ketika itu di tangan Nabi SAW ada tongkat kecil untuk meluruskan. Kemudian tongkat itu dipukul rata dan ternyata ada salah satu pasukan tentara yang tidak lurus. Kemudian perut tentara tersebut kena pukul tongkat. Ketika selesai peperangan, tentara tersebut meminta keadilan kepada Rasulullah SAW karena hal yang tadi. Tentara ingin perut dibalas perut, dan Rasulullah SAW sangat bijaksana, mengizinkan tentara tersebut memukul perut Rasulullah SAW. Yang selanjutnya dalam kasus pencurian. Suatu ketika, seorang wanita dari Quraisy bernama Fatimah melakukan pencurian. Beberapa orang mencoba membujuk Rasulullah SAW agar tidak menjatuhkan hukuman karena dia berasal dari suku terpandang. Rasulullah menjawab, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya." Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, meskipun pelakunya adalah orang dekat atau terpandang. Yang selanjutnya ada dalam kasus pembagian waktu untuk istri-istri. Rasulullah SAW ketika beberapa istri dan beliau memiliki beberapa istri, dan beliau sangat adil dalam membagi waktu dan perhatian kepada mereka. Beliau menetapkan giliran yang jelas dan adil, memastikan setiap istri mendapatkan haknya tanpa merasa diabaikan. Selanjutnya ada dalam keadilan dalam memimpin. Dalam perjanjian ini, meskipun beberapa klausul terlihat lebih menguntungkan pihak Quraisy, Rasulullah SAW tetap menghormati dan menjalankan perjanjian tersebut dengan penuh keadilan. Hal ini menunjukkan sikap beliau yang sangat menghormati perjanjian dan komitmen meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, yang kedua ada materi fikih manasik haji. Siapa saja yang haji karena Allah, dia tidak berkata kotor dan tidak berkata fasik, maka ketika itu peluang seperti lahir kembali dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Adapun syarat wajib haji, yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima adanya transportasi, yang keenam bekal, yang ketujuh perjalanannya aman dan memungkinkan. Adapun kewajiban dan rukun haji. Kewajiban haji. Yang pertama itu harus ihram dari miqat atau tempat yang ditentukan. Yang kedua melempar jumroh. Yang ketiga mencukur atau tahalul. Rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua niat, yang ketiga wukuf di Arafah, yang keempat tawaf, yang kelima sa'i. Haji tamattu. Haji tamattu dimulai dari ihram dari Syawal sampai Zulhijjah. Yang kedua itu tawaf di Masjidil Haram keliling 7 kali. Yang ketiga menuju ke tempat Marwah. Yang keempat tahalul. Setelah itu menunggu hari Tarwiyah yang jatuh pada 8 Zulhijjah atau tanggal 8 sampai dengan 13. Adapun kegiatan utama haji, yang pertama itu melontarkan jumroh. Melempar jumroh di 3 jamrah kolam batu yang besar dengan tujuan untuk mengingat kisah Nabi Ibrahim dan mengusir setan. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf di sekitar Ka'bah sebagai bagian dari ibadah haji. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebagai peringatan kisah Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah. Menetap di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk beribadah, bertawasul dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mabit di Musdalifah. Nah, ini menghabiskan malam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Yang keenam, ramal dan hak atau taksir. Jika wajib, jamaah haji melakukan ramal, menebak-nebak
dan mencukur rambut kepala halqi atau memotong sebagian kecil rambut yang disebut taksir sebagai bagian dari tahalul atau pembebasan diri dari ihram. Yang ketujuh, kembali lagi ke Mina. Setelah mabit di Muzdalifah, jamaah kembali ke Mina untuk melanjutkan melempar jumroh dan menghabiskan 3 hari di sana. Yang selanjutnya ada materi fikih jenazah. Kewajiban kita ketika orang muslim meninggal, yang pertama membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapan ini menunjukkan penerimaan dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya kita dianjurkan untuk menutup mata jenazah untuk menjaga kehormatan jenazah. Selanjutnya mengikat rahang jenazah untuk menjaga agar mulut tetap tertutup. Selanjutnya meluruskan tubuh, nah jika memungkinkan atau emang harus dilurusin, segera lurusin tubuh jenazah. Selanjutnya memandikan jenazah. Wajib bagi setiap jenazah muslim itu dimandiin kecuali untuk syuhada atau orang yang mati syahid di medan perang. Selanjutnya ada mengkafani jenazah. Laki-laki biasanya menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. Selanjutnya kita mensolatkan jenazah. Nah, sholat jenazah tidak sholat tanpa ruku dan sujud yang dilakukan untuk mendoakan jenazah. Mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah ini dianjurkan untuk segera setelah semua persiapan selesai. Doa setelah mengkuburan dan mendoakan jenazah. Setelah pemakaman selesai, pembacaan doa untuk meminta ampunan dan rahmat bagi jenazah. Selanjutnya kita ziarah. Ziarah kubur ini dilakukan untuk mengingatkan akan kematian dan mendoakan jenazah. Nah, adapun ketika etika mengurus jenazah, kita tidak boleh berbicara hal buruk tentang jenazah. Selanjutnya itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kita wajib memberikan dukungan moral kepada keluarga. Selanjutnya ada materi fikih kurban. Hukum menyembelih kurban, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun kriteria binatang layak untuk dikurbankan, yang pertama itu jenis domba. Kalau misalnya jenis domba, giginya yang sudah goyang dan umurnya harus 1 tahun penuh, 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi kalau misalnya 11 bulan itu nggak boleh ya, harus benar-benar 1 tahun penuh yang mau masuk ke 2 tahun. Adapun jenis kambing, minimal usia 2 tahun yang masuk ke 3 tahun. Jenis unta, minimal usia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Jenis sapi, minimal usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Nah, untuk 1 ekor unta atau sapi itu biasanya buat 7 orang. Kalau misalnya 1 ekor kambing itu buat 1 orang. Adapun 4 perkara yang tidak mencukupi dalam kurban. Yang pertama itu binatangnya buta sebelah. Yang kedua pincang. Yang ketiga sakit. Yang keempat kurus. Selanjutnya ada fikih akikah. Syariat menekankan setiap anak yang lahir harus direncanakan akikah dan itu merupakan sunnah Nabi. Disunahkan membagi-bagi dagingnya sudah masak dan matang dan dianjurkan masak seenak mungkin karena itu akan menjadi doa. Anak laki-laki biasanya akikah 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun tata cara akikah. Yang pertama, kambing disembelih di hari lahir bayi yang ke-7 hari. Yang kedua, ini cabang bayi itu digadaikan dan ditebus dengan cara diakikahkan. Selanjutnya itu dicukur rambut bayi dan diberi nama pada hari ke-7. Nah, yang terakhir, olesi bayi dengan minyak zafaron atau minyak yang berwarna merah. Kalau misalnya dulu tuh bayi yang zaman jahiliyah itu bayi diolesi dengan darah, itu nggak boleh ya. Jadi gantinya itu pakai minyak zafaron, sama-sama warna merah tapi bukan merah darah. Adapun fikih materi selanjutnya, fikih keluarga sakinah. Sakinah mawadah warohmah adalah 1 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Memahami psikologi keluarga menjadi sangat penting supaya kita menjadi mengenal komunikasi yang tepat antar keluarga. Keluarga dalam syariat Islam diistilahkan dengan al-usroh, al-muslimah, al-islamiyah.
atau berkeluarga bukan sekedar menjalin hubungan, tetapi ada hubungan biologis karena ada ikatan keimanan. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama harta, yang kedua nasab, yang ketiga kecantikan, yang keempat agama. Orang-orang zaman sekarang biasanya ngelihat agama tuh di terakhir, padahal di dalam Islam yang paling utama adalah agamanya. Agama merupakan skala prioritas dalam urusan menikah. Adapun psikologis yang harus dimiliki laki-laki dan ciri istri yang akan masuk surga. Psikologis yang harus dimiliki laki-laki yaitu berdiri tegak atau gagah. Yang kedua tegas. Yang ketiga mempunyai leadership yang kuat. Yang keempat mempunyai agama yang kuat. Yang kelima mempunyai nafkah. Perempuan diciptakan oleh tulang rusuk laki-laki yang bengkok, sehingga tugas suami atau laki-laki meluruskannya. Meluruskannya di sini maksudnya akhlaknya, sifatnya, dan sebagainya. Kriteria istri yang akan masuk surga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian dirinya. Yang keempat, taat pada suaminya. Materi selanjutnya ada ruh dan nafs dalam Islam. Quran Surat Al-Fat. Orang-orang yang beriman dan beribadah itu ada bekas di wajah mereka dari bekas sujudnya, baik tampak dan tidak tampak. Yang tidak tampak tuh biasanya akhlaknya menjadi baik, akhlaknya menjadi soleh gitu. Nah, balik lagi ke ruh dan nafs. Ruh itu rahasia Allah, nafs jiwa atau jasad yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Jadi ruh itu kita nggak pernah tahu karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafs diilhamkan keburukan dan ketakwaan. Beruntunglah orang yang mendidik atau mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Adapun 3 komponen penting dalam nafs. Yang pertama, al-juz'u al-aqliyu atau akal. Yang kedua, al-juz'u asyahwaniyu, syahwat. Yang ketiga, al-juz'u al-godobiyu, rodoh. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.